sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, wa qala, dan bersabda sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zanjatun wahidatun bi fathi zai, dengan fathahnya za, wa sukunin nun, dan sukunnya nun, wa huwa lil mar'ati. Zanjatun wahidatun, pezina perempuan satu, itu melebur. Amala sab'ina sanatan, amal 70, apanya sanatan tahunnya. Jadi perempuan satu yang berzina itu bisa melebur amal selama 70 tahun. Amal di sini maksudnya amal kebaikan, karena perantara dosa perbuatan zina. Waruwiya, dan diriwayatkan, dan meriwayatkan siapa Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban, fi sahihihi, di dalam sahihnya, annahu, sesungguhnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hibban ini termasuk gurunya Imam Bukhari. Dan beliau punya guru 1000 guru hadis. Jadi Ibnu Hibban. Kemudian beliau dijadikan guru oleh Imam Bukhari, guru ilmu hadis. Jadi Ibnu Hibban itu salah satu dari gurunya Imam Bukhari, dan ada kitabnya namanya Sahih Ibnu Hibban. Annahu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala, bersabda sahabat Nabi, ta'abbada, beribadah. Siapa abidun, orang yang ibadah atau orang yang ahli ibadah, min Bani Israil, dari Bani Israil. Wa'abadah, maka kemudian beribadah siapa abid Allah kepada Allah, fi saumatihi, di dalam kelentengnya, atau fi saumatihi, di dalam sinagognya. Jadi ini Bani Israil, sinagog. Saumah itu artinya sinagog, tempat ibadahnya orang-orang Yahudi. Kalau orang Kristen itu Nasrani, kanisa. Kalau Saumah itu sinagog. Sitina aman, 60 tahun. Wa umtirat, maka kemudian dihujani ardu, bumi. Fahdorat, maka kemudian menjadi bumi. Fasrofa, fahdorat, maka kemudian menjadi hijau ard. Fasrofa, maka kemudian menjadi mulia siapa ar-rohibu, pendeta. Dan rohib itu sebenarnya itu buat pendeta orang-orang Nasrani. Jadi kalau bahasa rohib itu Nasrani ya, kemudian Yahudi ya. Min saumatihi, dari sinagognya abid. Faqala, maka kemudian berkata siapa abid, lau nazaltu, seandainya turun, walau nazaltu, seandainya turun siapa saya, fajakartu, maka kemudian berzikir siapa saya Allah kepada Allah, fasdadtu, maka kemudian bertambah siapa saya pada khairan, kebaikan. Panazala, maka kemudian turun siapa abid, wa ma'ahu, dan itu bersama abid, rohibun, bermula 1 roti, aurokifani, atau 2 roti. Jadi ada salah satu pendeta Yahudi yang kerjanya itu ibadah terus selama 60 tahun di sinagog. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan sehingga di sekitar sinagog ini hijau, penuh dengan tumbuh-tumbuhan dan penuh dengan pohon-pohon yang berbuah. Kemudian si pendeta ini ngomong, kalau seandainya saya turun, maka saya akan tetap mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian saya pun nanti akan bertambah kebaikannya. Maka kemudian si pendeta ini turun dan membawa 1 biji roti atau 2 biji roti. Wa bainama huwa, maka di antara abid fil ardi, di bumi,
laki tahu, ya, laki bertemu akan abid siapa imro'atun perempuan. Jadi ketika turun itu pendeta Yahudi ini selama 60 tahun itu gak lihat perempuan, ya. Begitu turun kemudian bertemu dengan perempuan cantik. Falam yazal maka tidak berhenti. Falam yazal yukallimaha maka tidak pernah berhenti bercakap-cakap siapa abid akan imro'ah. Watakallamahu dan kemudian bercakap-cakap siapa imro'ah akan abid hatta wasyaha sehingga menjima siapa abid akan imro'ah. Kemudian ketemu ngobrol dengan obrolan mesra dan sebagainya, kemudian berjima, berhubungan laki-laki dan perempuan. Summa ukhmiya alaihi kemudian pingsan. Bayang situ maka kemudian temurun siapa abid al-qadira ke satu tempat yastahi untuk menghangatkan badannya. Faja'a kemudian datang siapa sa'ilun pengemis fa'auma'a maka kemudian memohon-mohon siapa pengemis ilahi kepada abid ayya'uda supaya mengambil siapa pengemis ar-rohifa ini akan 2 rotinya. Summa mata maka kemudian mati siapa abid fawuzinat maka kemudian ditimbang siapa ibadah siti nasanatan ibadah 60 apanya sanatan tahunnya bidirika zaniyati dengan zina tersebut para jahat bidirika zaniyati dengan zina tersebut ya, para jahat maka kemudian unggul apa zaniyatu zina bihasanatihi dengan kebaikannya abid. Summa wudi'a maka kemudian diletakkan apa ar-rohibu 1 roti ar-rohimani atau 2 roti ma'a hasanatihi bersama kebaikan-kebaikannya. Para jahat maka unggul apa hasanatuhu kebaikan-kebaikannya wa ghufira maka diampuni apa lahu bagi abid. Jadi ini orang si pendeta ini menjima berzina dengan perempuan, kemudian pingsan, tiba-tiba datang pengemis, maka dengan rela hati si pendeta ini menyerahkan 1 dan 2 roti itu untuk pengemis dengan niat sedekah. Kemudian setelah sedekah mati dia. Pas mati ditimbang ternyata, ditimbang amal ibadahnya selama 60 tahun dengan perbuatan zinanya, maka ternyata perbuatan zinanya itu mengungguli daripada ibadah selama 60 tahun. Artinya 1 kali perbuatan zina itu bisa melebur ibadah selama 60 tahun. Kemudian bihasanati summa wudi'a kemudian diletakkan 1 biji roti dengan 2 roti. Kemudian setelah amalnya itu hilang karena sebab zina, ternyata sebelum matinya dia sedekah 1 atau 2 roti. Pas ditimbang ternyata lebih unggul daripada 1 atau 2 roti yang abid sedekahkan untuk pengemis. Akhirnya dosa zinanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jangan kemudian kita mengambil kisah ini dan kemudian meremehkan daripada dosa zina. Jangan. Oh berarti zina bisa dihapus dengan sedekah. Jangan. Iya kalau kita matinya sedekah. Kalau matinya misalnya nggak sedekah kemudian habis zina, maka sudah alamat celaka di dunianya maupun celaka di akhirat. Jadi keberuntungan daripada orang Bani Israil abid udah zina kemudian dilebur zinanya dengan sedekah 1 atau 2 roti. Itu ternyata dengan wasilah sedekah 1 2 roti dosa daripada zina itu dilebur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kebaikannya itu berat karena sebab sedekah 1 dan 2 roti. Wa qala alaihi salatu wassalam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ma min dambin tidaklah dosa ba'da syirki setelah syirik ayil kufri maksudnya kufur itu a'zamu lebih agung indallahi di sisi Allah min nutfatin dari sperma wa du'aha yang menumpahkan
akan nutfah siapa rajul fi rahimin di rahim la yahillu lahu yang tidak halal baginya. Jadi tidak ada dosa yang paling agung setelah dosa syirik daripada dosa menumpahkan sperma ke rahim perempuan yang tidak dihalalkan. Jadi dosa paling dahsyat setelah syirik. Yang kedua, dosa besar setelah syirik itu adalah dosa zina, yang menumpahkan sperma ke rahim perempuan yang tidak dihalalkan. Rawahu Ibnu Abi Dunya anil Haitsam bin Malik At-Ta'i wa qadiyatu hadzal hadis anna zina akbarul kabair. Jadi kesimpulan dari hadis ini bahwa anna zina, sesungguhnya zina itu akbarul kabair, termasuk dosa yang paling besar setelah ba'dal kufri, setelah kufur. Jadi ingat, di antara dosa-dosa besar yang Nabi jelaskan di dalam beberapa hadis itu di antaranya dosa zina. Kemudian lakin fi ahaditsa as-sahih min hada anna akbaruha ba'dahul qatl. Jadi menurut hadis sahih yang lain bahwa dosa paling besar setelah syirik itu adalah membunuh. Membunuh yang tidak dengan alasan yang hak. Tapi kalau dengan alasan yang hak, kisos atau dan sebagainya, itu nanti bukan termasuk bagian daripada dosa besar. Jadi membunuh bukan dengan alasan yang hak itu menurut riwayat lain adalah dosa besar kedua setelah syirik. Tapi menurut riwayat lain, dosa besar setelah syirik itu adalah perbuatan zina. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna li ahli nari, sesungguhnya bagi penduduk neraka, sayhatan, ada cerita, min nadrihi farjiz zani, dari bau busuknya farjinya orang yang zina. Jadi penduduk neraka itu menjerit karena sebab bau busuknya farjinya orang yang berzina, ya. Baik itu kelamin laki-laki maupun perempuan. Jadi penduduk neraka semuanya itu merasa tidak nyaman dengan bau busuknya kelaminnya orang yang suka berzina, baik itu laki-laki maupun perempuan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi riwayat Tabrani, inna zinata, sesungguhnya zina itu tashtailu, bisa mengobarkan, itu tashtailu bisa mengobarkan apa wujuhuhum, wajahnya, naron, apanya, naron neraka, itu tashtailu nyala. Inna zinata, sesungguhnya zina itu tashtailu nyala apa wujuhuhum, wajahnya mereka, apanya, naron, apinya. Wa qala alaihi salatu wassalam, wa qala, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghina wa zina la yastami'ani. Al-ghina dan al-ghina bermula kekayaan, wa zina dan zina itu la yastami'ani, tidak berkumpul keduanya. Wa qala alaihi salatu wassalam, tarku zina yurisul ghina. Jadi kekayaan dan zina itu tidak akan pernah berkumpul. Artinya orang yang berzina itu tidak akan memperoleh keberkahan dari harta yang dimiliki. Ya. Jadi zina di sini maksudnya berkah rezeki. Jadi keberkahan dan zina itu tidak akan pernah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah berbuat zina, maka tidak akan pernah mungkin hidupnya itu mendapat berkah dari Allah, kecuali mereka berdua bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi SAW, tarkus zina yurisul ghina, meninggalkan zina itu bisa mendatangkan keberkahan rezeki. Jadi kalau orang menghindari perbuatan zina, menghindari matanya dari perbuatan zina, tangannya dari perbuatan zina, farjinya dari perbuatan zina, maka insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan rezeki. Adapun orang-orang yang selalu berbuat zina, tidak akan pernah mungkin rezekinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali kalau dia bertobat kepada Allah. Kalau tobat ke Allah,
dengan memperbanyak istighfar, sholat taubat, menyesal, insya Allah dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqala alaihi salatu wassalam, waqala dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zana, man siapa orang zana yang berzina siapa man, zunia maka dizina siapa bihi man, walau bihaitani darihi meskipun walaupun pagar temboknya rumahnya, walaupun dengan pagar tembok rumahnya, atau walaupun dihalangi dengan pagar tembok rumahnya. Jadi kata Nabi, barang siapa berzina maka akan dizinai. Artinya barang siapa orang tuanya itu berzina, maka nanti suatu saat anaknya juga akan berbuat zina atau dizinai orang. Jadi zina itu karma ya. Jadi kalau orang tuanya suka iseng dan sebagainya ke perempuan-perempuan yang tidak halal, nanti suatu saat anaknya juga ada yang isengin Pak. Misalnya orang tuanya sering colak-colek anak orang dan sebagainya. Orang tuanya udah punya anak 5 tapi masih sering chatting sama perempuan-perempuan cantik, isengin kemudian ngasih PHP dan sebagainya. Itu nanti suatu saat juga anaknya sama. Karena zina itu karma. Orang kalau orang tuanya berzina, maka nanti suatu saat anaknya atau cucunya itu nanti akan ada yang berzina. Siapa yang menzinai orang maka keluarganya akan dizinai oleh orang. Nauzubillah min dzalik. Rawahu Ibnu Najjar an Anas bin Malik dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala al-Munawi, qala berkata siapa al-Munawi, Imam Munawi, wa hadza berbulan ini kita isyaratun isyarat. Ila anna sesungguhnya itu min uqubatiz zani, bagian daripada hukuman orang yang berzina. Tumala buddha pasti ayu ajila, menyegerakan apa mafid dunia di dunia. Jadi hukuman orang yang berbuat zina, kata Imam Munawi, itu akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Apa disegerakannya? Itu disegerakan dengan cara apa? Dilalahnya ditakdirkan nanti anaknya suatu saat akan dizinai oleh orang lain. Nauzubillah min dzalik. Maka kalau seandainya ada orang tua yang pernah zina, buru-buru taubat kepada Allah, ya, menyesali perbuatan dosanya, mudah-mudahan karmanya itu enggak berlanjut ke keturunannya. Karena memang sabda Nabi itu pasti Pak. Sabda Nabi itu pasti terjadi. Orang kalau keluarganya ada yang zina, orang tuanya nanti suatu saat anaknya juga dizinai. Orang tua yang selalu ngisengin perempuan-perempuan nanti punya anak perempuan juga diisengin orang. Maka bapak-bapak yang sudah pada punya anak, ya, yang punya anak perempuan harus menjaga matanya, lisannya, tangannya dan sebagainya. Usah iseng, usah colak-colek dan sebagainya, karena kita sendiri punya anak perempuan misalnya. Khawatir nanti anak perempuannya juga disengin orang. Wawal berulama itu ayyaqa terjadi apa zina fi ba'di ahli darihi, di sebagian keluarga di rumahnya. Hatman secara pasti, maqdiyan yang dituntut. Jadi kata Imam Munawi, termasuk bagian dari siksaan orang yang berzina itu disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Itu nanti suatu saat anggota dari keluarganya itu ada yang berbuat zina secara pasti. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan zina, dan mudah-mudahan kita semuanya ini selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi hari ini adalah hari pertama bulan Muharram, yaitu tahun baru Hijriah 1444. Mudah-mudahan harapan kita semuanya selama 1 tahun ke depan kita dimudahkan oleh Allah untuk beramal kebaikan, dan mudah-mudahan amal kita selama 1 tahun ke depan itu putih semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Dan tadi Ustaz Agus nyampein, Ustaz mau ada hajat dengan Pak Lurah, ya. Jadi 40 menit aja, berarti sampai 40 ya.
Jam 6 mau ngumpul katanya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.